Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena hari ini yang kita anggap penting sekali, ini adalah hari ketiga kita pertemuan kita bisa hadir dalam keadaan sehat. Yang kedua, saya ingin mewakili Aspermigas, saya ingin mengekspresikan apresiasi kita kepada bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke pertemuan ini. Pak Tampi, Pak Edi Cokro, Pak Jendara Roy, Bang Parlim, dan semuanya, bahwa kita mengucapkan apresiasi yang tinggi lah, masih mau datang pada pertemuan Aspermigas yang sebetulnya ini pertemuan untuk kepentingan, bukan kepentingan kita pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebetulnya kegelisahan Aspermigas ini berdasarkan kepada situasi dan kondisi sektor energi di negara kita, Pak. Jadi itu kita sangat prihatin dengan kondisi kita. Yang pertama kita prihatin bahwa ketergantungan impor ini sekarang makin lama makin besar, makin lama makin tidak terkendali. Kemudian kita merasa, Pak, Aspermigas merasa bahwa pemerintah yang sekarang kurang care kepada kondisi ini, Pak. Tidak ada kelihatan tanda-tanda pemerintah prihatin atas kondisi energi kita yang sangat tergantung pada impor. Kondisi produksi kita yang terus menurun, nggak pernah naik, terus turun. Walaupun number of investornya itu sekarang hampir 220 perusahaan yang operasi di Indonesia. Tapi nyatanya makin turun terus. Nah, ini yang memprihatinkan kita sebetulnya. Ini pertemuan yang ketiga. Kita juga Aspermigas pernah melakukan roadshow, Pak. Kita ketemu dengan Pertamina, ketemu dengan Tata Kelola Migas, ketemu dengan ISDM. Tapi kita merasa nih, Pak Heru, merasa nih pemerintah kok nggak ada concernnya ya. Nggak ada feedbacknya sama sekali. Mereka cuma bilang iya, tapi actionnya nggak ada sama sekali. Dan Aspermigas itu sangat prihatin kepada kondisi sektor energi di negara kita. Kita juga sudah melakukan roadshow, kita memberikan masukan kepada pemerintah. Tapi kita punya feeling pemerintah ini kurang sekali responnya terhadap apa yang kita kemukakan. Jadi kita merasa, waduh, gimana ya, padahal kondisi situasi energi di tempat kita ini sudah krisis mendekati kedarurat. Ini pertemuan yang ketiga. Yang pertama kita juga menampung saran-saran Pak Edi, juga kita sudah tampung semuanya. Mohon maaf nih Pak Edi, kalau actionnya belum kelihatan actionnya. Oleh karena masalah sektor migas ini banyak sekali permasalahannya, Pak. Banyak orang yang punya interest, sehingga memang nggak mudah untuk melakukan action yang konkret yang luar biasa, karena harus dengan perencanaan yang baik di Pak Edi. Jadi kita juga paham Pak Edi punya message, jangan ngomong aja, ayo action, paham Pak. Tapi tolong juga pahami bahwa memang nggak gampang nih Pak. Kita juga udah hampir setahun jalan-jalan kemana-mana, juga pemerintah itu kurang action. Yang kedua, Pak Rahmat Sudibyo juga hadir, masukan dari Pak Rahmat juga kita udah tampung, kita apresiasi Pak Rahmat. Jadi kita juga dari masukan Pak Edi, Pak Rahmat, kemudian teman-teman yang lain, kita mencoba untuk membuat suatu proposal ya kan ya? Yeah. Ya, proposal. Jadi itu intinya Pak ya, bahwa kita itu concern sama keadaan kondisi negara kita. Kita juga apresiasi, kita ngajak kawan-kawan, teman-teman, para senior kita yang dulu Anda juga pernah menjadi
pejabat, kita juga pelakunya, mari kita bersama-sama untuk membuat suatu proposal yang bisa diterima oleh pemerintah. Proposal itu udah kita godok, kemudian kita juga hari ini kita minta dikritisi Pak, supaya bisa proposal kita itu sampai. Dimana akhirnya nih jujur, Pak Effendi punya pendapat bahwa kalau proposal kita ini tidak diberikan kepada Presiden, orang nomor 1 di RI, maka rasanya percuma. Sehingga itu tujuan kita nih buat proposal nih Pak, dengan target proposal ini harus sampai ke RI 1. Karena kalau tidak ke RI 1 kelihatan banyak kesulitan lah. Contohnya yang paling konkret nih Pak, contohnya bahwa pemerintah ini di dalam penanganan perizinan eksplorasi produksi migas memutuskan untuk melakukan satu atap, diarahkan kepada BKPM. Tadi Pak Tampi udah menceritakan bahwa ternyata juga gagal juga. Nah ini itu udah kita pikirkan, itu udah masuk dalam pemikiran kita berdasarkan pemikiran Pak Rahmat dan kawan-kawan semua. Saya kira itu pembukaan dari saya, tapi kita mari sama-sama mereview apa yang kita buat ini. Barangkali belum sempurna, tapi ini masukan dari kita semua. Silakan Pak. Iya. Terima kasih kawan-kawan semua. Lah iya ini Pak Heru ini justru Pak Heru kita undang. Saya ucapkan terima kasih kawan-kawan sudah sempat hadir, khususnya Pak John yang saya tadinya pikir masih sakit ya, tempatkan juga Pak Ahmad Sudibyo, Pak Edi Cokro, ya, Pak Pauli, Pak Tito, ada kawan nama saya Pak Hadi Arif dari lokal juga sempat bisa datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi ini sebetulnya adalah pertemuan yang ketiga nih Pak Ahmad. Ya. Jadi pertemuan yang sebelumnya Pak Edi Tampi juga datang dengan macam-macam komplain gitu, yang menurut saya sebetulnya mewakili komplain daripada masyarakat migas yang pelakunya gitu. Dan kita sekarang sudah sampai pada kesimpulan bahwa perhatian negara terhadap krisis yang kita alami sekarang itu sangat kurang gitu. Jadi kita perlu daya dobrak yang lebih kuat daripada apa yang kita lakukan selama ini. Di samping apa yang tadi disampaikan oleh Pak Edi Tampi ya, sebetulnya di samping kerugian negara yang begitu besar kan, tadi aja sampai miliaran dolar kerugian karena penundaan produksi akibat birokrasi yang bertele-tele, itu baru dari satu perusahaan. Kemudian yang paling mengkhawatirkan saya pribadi sebagai warga negara, tidak sebagai orang migas, itu adalah ancaman bahwa negara ini bisa kolaps gitu. Dengan tata cara kita mengelola negara, termasuk tata cara kita mengelola migas kita. Nah ini yang saya coba presentasikan di sini. Mungkin kesadaran ini kita perlu sebarluaskan kepada publik, sehingga yang mendesak pemerintah itu bukan cuma Aspa Migas, bukan cuma para pelaku, tapi masyarakat luas. Karena ada ancaman keselamatan negara, mungkin ada gerakan-gerakan yang bisa membuat semua pihak sadar bahwa ini serius, harus ditangani dengan cara-cara extraordinary, bukan cara-cara biasa. Nah, jadi itu sebabnya kita kumpul dengan Bapak-bapak sekalian, termasuk Pak John juga dengan pengalaman-pengalamannya. Jadi ancaman darurat energi ini saya kira kita perlu sepakat kayak di sini ya. Kalau kita sih di pengurus merasa bahwa ini memang sudah ancaman yang menyangkut keamanan negara itu. Jadi bisa bikin negara ini kolaps. Nah, mungkin alasan ini bisa membuat sehingga negara melakukan langkah emergensi atau darurat untuk membypass semua birokrasi yang selama ini akibat dari perlakuan industri migas seperti diperlakukan dengan
apa itu industri yang lain. Gitu. Pada record yang saya tahu, karena saya ya kebetulan belajar menulis ya, tidak ada negara di dunia yang memperlakukan migas itu. Ini yang cerdas gitu. Seperti perlakuan kepada industri-industri lain, tidak ada gitu. Selalu industri migas itu diperlakukan kira-kira satu tingkat di bawah undang-undang dasar. Jadi undang-undang migas di banyak negara di dunia diperlakukan extraordinary. Dia membypass undang-undang apapun yang ada di negara itu karena menyangkut kelangsungan negara, menyangkut national security. Bahkan di dalam undang-undang national security Amerika Serikat sekalipun kalau sudah menyangkut mengenai energi, Amerika diberikan keleluasaan untuk melakukan serangan kepada negara lain tanpa peduli apa yang dibilang PBB karena menyangkut national security. Ada kesadaran ini yang saya lihat belum sepenuhnya disadari oleh negara gitu, bahwa kayak darah di dalam badan kita tidak ada darah ya berarti mati gitu. Negara karena ketergantungan sedemikian besar sekarang sampai 2/3 kan kita punya defisit kebutuhan migas kita itu tergantung kepada pihak lain gitu. Itu kalau tidak ada, saya sempat ngomong panjang sama Pak John, kita cuma bisa bertahan 2 minggu lah. Kan kita tidak punya strategi petroleum reserve seperti di Amerika bisa tahan 4 bulan, di Jepang sekitar 3-4 bulan, di Malaysia juga begitu. Kita tidak punya gitu. Jadi begitu minyak nggak masuk, itu cuma bertahan. Malah ada yang kasih tahu saya, orang dari hilir, bukan 3 minggu kan, 1 minggu. 3 minggu itu kalau dia dari peak, kalau penuh semuanya itu bisa bertahan 3 minggu. Tapi kalau pada saat low side itu cuma 1 minggu bisa bertahan. Nah itu kan bisa menyebabkan berhentinya ekonomi, kemudian menimbulkan kerusuhan, dan menurut saya national security. Nah ini yang coba saya presentasikan. Ini sudah 10 kali atau 20 kali saya presentasikan kemana-mana, termasuk di TV, di timnya Pak Faisal Basri. Jadi ada kesepakatan ini darurat ya, karena itu penting. Kalau itu sepakat ya langkah-langkahnya harus ada. Dan kita harus bisa menyelesaikan zero import gitu. Kalau bisa dalam waktu 5 tahun, karena lebih dari 5 tahun kemungkinan ketersediaan minyak impor bagi Indonesia itu zero. Karena kebutuhan minyak dunia itu kan diimpor oleh hampir 200 negara. Itu 8-10 negara aja. Itu di mata yang akan datang itu tidak cukup untuk mereka. Nah, terus ada, menurut saya, maaf ini kalau saya tidak sependapat dengan kawan-kawan, ada fata morgana mengenai shale oil ya. Tapi saya cek di beberapa referensi, itu kalau oilnya cuma sekitar 9-10% daripada cadangan dunia. Itu pun juga dia deflation drive kan, cuma bertahan berapa tahun dan akan turun produksinya. Jadi makro makro pictures ya, gambaran makro daripada konsumsi dan supply dunia itu saya lihat nggak berubah. Walaupun harga minyak sekarang turun, nah, kita lanjutkan Pak. Nah ini yang tadi yang saya bilang bahwa pemicu darurat energi ini sebetulnya adalah ketersediaan minyak dunia. Itu 2015 kita punya produksi kan sekitar 91-90. Kemudian negara-negara penghasil minyak itu dia menggunakan sekitar 40 juta. Jadi ada 50 juta minyak ini sudah dapat. Terus 8 negara itu yang kan bisa dicek di Google. Itu sekitar 25 juta. Jadi yang tersisa sekitar 25 juta. Sekarang ini 2015. Kita defisit sekitar 1,4 juta, tapi yang kita impor sekitar 1,1. Ini proyeksi 2015. Tapi 5 tahun yang akan datang, ya, kemungkinan produksi dunia itu turun sekitar 80. Kemudian negara-negara penghasil minyak, ya, itu pakai sendiri 50, jadi ada sisa 30 juta. Jadi untuk 30 juta sementara konsumsi 8 negara ya, termasuk Jepang, terutama Amerika, Cina, Jepang, ya, Korea, India, dan beberapa negara lain. Kita mengkonsumsi sekitar 30 juta.
Jadi habis gitu. Sisa untuk yang 200 negara, yang 11 negara itu nol. Nah Indonesia 2020 defisit sekitar 1,7 juta barang. Jadi where we can get the oil? Ya, jadi artinya the window of opportunity itu cuma 5 tahun. Tapi bukan cuma 5 tahun, jadi kalau terjadi perang regional yang sekarang berkecamuk di Timur Tengah ya, itu pengalaman waktu perang Irak-Iran selama 8 tahun, minyak dunia kan setengahnya hilang ya. Jadi dengan kondisi perang, kalau terjadi perang di Timur Tengah meluas ya, itu minyak impor kita juga tidak tersedia, itu dampaknya langsung ekonomi berhenti, kemudian terjadi kerusuhan. Apalagi 2025. Nah, ini yang menurut saya perlu disosialisasikan ke semua pihak bahwa ini serius deh. Sambil tadi yang disampaikan Pak Edi Tampik, kerugian miliaran dolar deh pada saat kita mulai defisit segala macam kan. Perdagangan defisit, kemudian APBN defisit. Kita memerlukan kesepakatan dan langkah-langkah darurat. Nah, lanjut. Nah ini yang mendukung data tadi. Itu ada lebih dari 100 asosiasi apa itu konsultan dunia yang memproyeksikan ini yang dilakukan mulai dari tahun 60-70. Tapi ini yang paling bisa diterima dari asosiasi Big Oil Association dunia itu yang konvensional, kemudian ada termasuk di situ heavy oil, deep water yang di kutub utara maupun yang dari gas ya. Kita di sini malah masih sekitar 65 ya. Kalau kita mencapai 91. Ini turun semua nih. Kemudian ini dari berdasarkan apa itu regional itu semuanya sudah mencapai peak dan turun semua. Ada lagi peta yang satu, beberapa ada 20 negara semuanya sudah mencapai peak oil. Kecuali Amerika yang melakukan terobosan yang luar biasa. Dia capai peak oilnya sekitar tahun 70-an, tapi kemudian ada produksi sekitar 9 juta waktu itu. Itu juga adalah yang juta. Diimpor 2,5 juta, sekarang udah bisa mencapai produksi sendiri ya 9-10 ya, 9-10 juta dolar. 9-10 juta dolar per hari. Ini bisa dicek. Ya, lanjut. Nah, ini juga yang menjelaskan kenapa kita mengalami peak oil sekarang. Kalau kita lihat ini minyak yang ditemukan, kalau yang biru sekitar sampai 5 miliar, kalau yang merah 5 sampai 50 miliar, yang the giant field di atas 50 miliar. Itu hanya ditemukan di tahun-tahun 30-an, ya, tahun 40-an. Nah, masa ini Gawar oil field saya kira. Yang di Saudi Arabia. Tapi sesudah itu ya, ini yang lapangan-lapangan yang 500 juta itu makin kecil. Kemudian yang 5 miliar sampai 50 miliar kita makin sedikit. Nah, jadi ekspektasi yang besar mengenai adanya penemuan yang bisa mengkompensate sehingga produksi kita bisa misalnya di atas 100 juta barang per hari, itu menurut saya sih itu bakal menggana gitu. Apalagi prospek ada di daerah-daerah yang sulit. Jadi lebih bagus kita, jadi gini maksudnya kalau di sisi bisnis itu kan ada most likely, ada the worst scenario, pesimistik, ada optimis. Kalau bisnis masih bisa begitu, tapi kalau yang namanya national security, jadi kita masih ngambil asumsi yang the worst scenario. Kenapa? Karena kita menyangkut kelangsungan negara, menyangkut kerusuhan ya. Jadi resikonya terlalu besar. Jadi lebih bagus kita ambil yang the worst scenario. Walaupun banyak perdebatan, bisa katanya diselesaikan masalah energi dengan solar dan sebagainya. Tapi itu juga masih tanda tanya ya. Buktinya sampai sekarang masih tetap aja minyak 70-80%. Bahkan ada skenario sampai 2050 fosil fuel itu masih berperanan sekitar 60-70% daripada kebutuhan energi dunia. Jadi akan sampai 80%. Jadi energi alternatif yang lain itu secara apa itu potensi memang ada, tapi tidak cukup banyak untuk bisa mengkompensasi konsumsi minyak yang sudah sedemikian besar. Lanjut.
Nah, ini dunia juga begitu, ini 70% ya, sampai tahun 2035 tetap didominasi oleh BBM. Mungkin Transportation. Ya. Jadi kuncinya itu sebetulnya di transportation. Dan saya lihat aneh di Indonesia gitu. Kita sudah ngomong sudah 1 tahun bilang itu mobil-mobil sebaiknya kan pakai listrik aja. Motor listrik atau pakai gas, ya enggak? Kemudian transportasi massal supaya pakai listrik aja. Kok tidak ada action gitu? Kita sudah usulkan sudah 1 tahun bilang itu produksi mobil-mobil yang pakai BBM dihentikan aja, dikirim aja ke luar negeri. Terus produksi mobil listrik. Sudah setahun kita ngomong kayak gitu, teriak-teriak. Tapi dari semua respons at all, tetap aja produksi bensin jalan terus. Padahal lebih importasi minyak kan tinggi sekali. Jadi practically there is no action at all. Ya lanjut. Nah, dunia sudah melakukan 7 langkah untuk bagaimana supaya shifting dari oil itu dilakukan. Dan menurut saya ini dilakukan paling 20-30% aja di Indonesia. Jadi make us very worried gitu. Ini dunia. Lanjut. Nah, kemudian lanjutan dari pembicaraan kita kemarin, karena kita ini orang-orang minyak, tentu kita punya concern kan sebetulnya dari sisi supply ya. Bagaimana kita menaikkan produksi kita. Nah, kita kemarin mencoba ini Mas Heru, kita coba inventory, coba ini solusi tergantung dari impor dalam 5 tahun misalnya kita usahakan. Itu ada ini ada 7 prospek yang kita sempat bicarakan sama Pak Juan juga, sama Pak Rahmat Sudibyo. Itu kan ada sekitar 20-an lapangan K3S yang akan expire kan. Ini produksinya 550. Ini ya, mau diapain ini? Ya. Kalau menurut saya kalau menyangkut national security ya sebaiknya dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan nasional gitu. Tapi apa itu mungkin? Punya investasi dan sebagainya. Kemudian ada 100 lapangan tidur dari 500 lapangan yang ditangani Pertamina. Pak Heru saya kira yang banyak tahu soal ini. Ini bagaimana ini supaya ini bisa cepat-cepat diproduksikan gitu. Dan memang sudah ada dia punya apa itu peraturan menteri nggak salah. Tapi ini pun juga tidak jalan. Nah, kita ada pemikiran ya. Itu yang dari asing itu yang 550 kita bagi aja kepada Pertamina mungkin 70%, kepada national company yang lain juga 30%, 20%. Kemudian supaya Pertamina bisa naik produksi jadi 500.000 barel per hari dengan sekarang kita 100.000. Tambah 400.000 barel jadi sekitar 500.000 barel per hari. Nah sebagai kompensasi kemudian Pertamina melepaskan Pertamina melepaskan nih lapangan yang coba melepaskan 100 lapangan tidur ini kepada national company. Sudah lepaskan aja, diilaskannya supaya kita garap cepat-cepat sehingga produksi kita bisa naik. Kemudian ini ada beberapa lapangan. Kita 10 lapangan ini Pak Dion yang tadi masukkan. Discovery ya. Discover but no production dengan macam-macam alasan gitu ya. Termasuk ada 1 lapangan di Arko yang punya kapasitas 5.000 barel tapi tidak tertarik oleh Arko dari produksi. Dan ini supaya di carving out aja supaya bisa diproduksikan. Dan ini ada capnya juga sebetulnya. Kemudian terakhir kita dikasih masukan dari Pak Rahmat juga ada 13.000 sumur tua sebetulnya. Ada di tangan Pertamina sebagian besar ya. Kita sudah ada aturannya 01 tahun 2008. Tapi ketiga-tiganya ini kita praktis tidak ada yang jalan. Karena pendekatannya saya lihat top down gitu. Jadi nah sekarang what we can do. Artinya kita perusahaan-perusahaan nasional. Nah, ini lapangan EOR ada yang kasih masukan bahwa Doring misalnya katanya 70% Pak Dion yang punya recovery factor sekarang. Jadi artinya dari 30 atau 25% recovery factor untuk yang natural production itu dia bisa naik sampai 70%. Jadi mungkin di sini kita bisa digarap. Exploration ya begitu. Ini 200 izin ini gimana? Nah, kemudian development dan akselerasi yang lain. Nah mungkin semuanya ini ya karena praktis gagal dilaksanakan dengan pendekatan yang lalu
mungkin kita Aspor Migas atau perusahaan-perusahaan nasional, termasuk KUD, termasuk BUMD, termasuk koperasi, kita mungkin bergabung untuk mengusulkan adanya tugas khusus kayak Pak Heru. Impres nomor 2 itu belum ya? Impres nomor 2 itu sudah bagus. Oh, itu ada impres nomor 2 lagi. Oh ini. Nah itu juga nggak jalan juga tuh. Bagus sekali impres nomor 2. Padahal kalau seluruhnya udah diperangkatkan. Apa? Ya karena nggak ada yang urus tugasnya, nggak ada yang bertanggung jawab. Ya, jadi kemudian kita ada pemikiran, ini lempar ide aja dulu ya. Akhirnya sesudah acara kita ini, kita kan ada email dan sebagainya, kita minta masukan-masukan lagi supaya kita bicaranya di samping ke pemerintah, kita bicara aja kepada media gitu. Panggil aja wartawan 30 koran atau televisi, kita ngomong aja langsung situasi ini kayak begini, kemudian buat dulu mungkin dengan tekanan dari media atau publik, kita mungkin bisa membuat sehingga semua pihak sadar bahwa this is serious, we have to do something to solve this problem once for all, jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi kita ada usulan gini, ini juga kita bicara banyak sama Pak Rahmat Sudibyo ya, supaya kita kembali aja ke 81 gitu ya. Kenapa begitu? Karena itu yang paling cepat, karena window opportunity-nya kan cuma 5 tahun. Kalau kita masuk lagi ke DPR untuk bikin undang-undang baru, misalnya SKK Migas menjadi BUMN baru, itu kalau dia bisa selesai setahun, kalau dia tidak selesainya 3-4 tahun, kan? Dan itu juga apakah undang-undang itu akan diterima oleh DPR untuk diberikan lex spesialis? Itu tantangan juga. Apakah DPR setuju lex spesialis? Dia bilang, sekarang sudah bukan zamannya lex spesialis. Sekarang semuanya free, liberal. Ya, nah, padahal negara sudah di ujung tanduk. Ya. Jadi negara harus ngambil langkah-langkah yang menurut saya tajam. Ya. Kemudian ada manajemen satu atap. Ya. Tadi Pak ditampil bilang BKPM. BKPM baru ngadepin satu departemen aja sudah minta ampun kan BKPM. Kalau gitu diputuskan oleh Presiden karena desakan bahwa ini emergency, kemudian dilakukan langkah darurat, mungkin secara politik ya Presiden bisa mengeluarkan Perpu untuk kembali ke 871, di mana di situ ada lex spesialis otomatis berlaku, kemudian di situ ada manajemen satu atap berlaku, dan kemudian undang-undang migas itu diperlakukan sebagai undang-undang superior, di mana undang-undang lainnya itu dikalahkan, di bypass dengan pertimbangan national security. Dan ini dilakukan oleh banyak negara di dunia. Why don't we do the same here? Apalagi ada ancaman ketergantungan yang bisa mengakibatkan kolapsnya negara. Nah ini mungkin jadi masalahnya kenapa kita lebih cenderung itu balik aja. Itu dalam kaitan kecepatan mengambil langkah supaya dia langsung bisa operasional. Karena kalau Perpu ya, itu hari ini dikeluarkan, besok sudah bisa langsung operasional gitu ya. Walaupun dalam prakteknya butuh waktu transisi karena kita sudah Undang-Undang 871 yang disempurnakan. Ya, yang disempurnakan. Nah, itu ada beberapa poin yang saya sempat diskusi sama Pak Sudibyo 2 jam atau 3 jam kemarin. Bahwa itu kan ada misalnya sekarang Pertamina kan minyak uangnya itu kan mesti stok lagi ke Departemen Keuangan. Ya. Kemudian ada PGN, ada undang-undang otonomi daerah dan sebagainya, sehingga tidak bisa serta-merta undang-undang 871 dilakukan kan. Nah itu sebabnya kalau sama saya kita coba mempengaruhi publik ya, karena pemerintah saya lihat sudah buntu juga untuk disadarkan selama 1 tahun lebih gitu ya. Pak Dian juga sudah ngomong di mana-mana, di televisi dia ngomong, yuk itu bahwa ini pemerintah bilang ini bisa diselesaikan gitu ya. Pak John ngomong di Metro TV yang kita butuhkan keyakinan bahwa itu betul-betul bisa dilakukan secara konkret. Apakah betul-betul bisa dilakukan secara konkret? Kita sebabnya kita berpendapat bahwa kita mengusulkan ini Mas, tugas peningkatan produksi, dan sebaiknya ini dikendalikan atau didominasi oleh pelaku-pelaku migas langsung gitu ya, perusahaan-perusahaan minyak.
supaya kegagalan yang lalu yang sifatnya top down itu bisa dikompensasi. Dan ini gugus tugas ini juga tidak akan berdaya menurut saya, walaupun orangnya hebat-hebat. Kalau kita masih berpegang pada Undang-Undang 22 ini, karena Undang-Undang 22 ini kan tidak menganut konsep apa itu manajemen, ya lex specialis kan tidak ada, diliberalkan semua kan, kemudian manajemen satu atap juga tidak ada. Jadi gugus tugas ini hanya bisa jalan ya kalau ada lembaga yang superior yang langsung dibawa kendali presiden. Kemudian dia kayak Pertamina dulu kan Dewan Komisarisnya semua menteri-menteri. Nah mungkin sekarang kaitannya kepada undang-undang otonomi daerah itu, mungkin Menteri Dalam Negeri diangkat sebagai salah satu anggota daripada Dewan Komisaris Pertamina, sehingga semua yang menghambat upaya untuk meningkatkan produksi itu bisa diselesaikan di dalam Pertamina sebagai wakil pemerintah yang menangani masalah migas ya. Ini saya ini kemarin beli buku ini terbitan 2014. Ini sosiologis yang tulis ya. Jadi kritik habis Pertamina di sini. Tapi dan ini dibiayai oleh Ford Foundation. Saya tidak bisa mengerti kenapa. Ini mungkin anaknya orang Seda kan? Namanya Seda. Dia cerita di sini ya. Dia kritik habis Pertamina, kemudian KKN dan sebagainya. Tapi kita ke depan ini kan diancam oleh ketidaksediaan minyak yang bisa menyebabkan kita habis. Nah ini adanya saya masuk ke sini ada dari saya minta waktu 10 menit lagi Pak. Ini sebaiknya langsung dibawa ke dari presiden Pak. Kalau enggak ya itu kayak Edi bercerita baru hubungan sama kita departemen aja ketua BKPM sudah keok ya. Ini bagaimana menyadarkan presiden, ini mesti ada upaya khusus ini Pak. Jadi kita ada 3 channel untuk masuk ke presiden tapi semuanya mental deh. Sekretaris kabinet kita sudah hubungin segala macam, menterinya juga mental ya. Terus lanjut. Kemudian ini pemahaman pasal 33. Kalau menurut saya pasal 33 ini jenis betul ya, sebanyak ya. Jadi untuk rakyat ya. Iya, sudah CS lah. Kemudian ini kaitannya ke yang tadi coba Pak Ramadhan. Setelah kita ngomong-ngomong kita diskusi lagi. Kalau bikin undang-undang baru, lah maaf aja DPR kan, saya kira kita apa itu sudah tahu lah kayak gimana di DPR kan. Saya bikin undang-undang dasar ini karena saya prihatin dari negara sudah tidak diperlukan sebenarnya partai politik, kemudian wakil rakyat, bahkan parlemen tidak diperlukan. Kita bikin sederhana aja negara ini supaya rakyatnya cepat makmur. Ada lanjut. Ya. Saya kebetulan punya teman beberapa dari luar gitu. Dia setuju dengan konsep ini. Amerika dengan Eropa pun sekarang kesulitan karena negara itu sudah praktis bukan untuk rakyat tapi dikendalikan oleh kekuatan uang dan sebagainya. Jadi politik itu diperdagangkan. Oke. Nah ini untuk merealisasikan ini, impres ini. Impresnya bagus tapi dia tidak jalan. Ya. Nah, lanjut kita usulkan untuk disempurnakan. Ini gugus tugas lanjut. Ini kita ngusul gini Pak Ahmad, bagaimana caranya supaya cepat ditangani karena windownya itu cuma 5 tahun ya. Lanjut. Nah ini juga apa itu kalau dihitung yang kita punya cadangan 3,5 miliar. Kalau kita pakai produksi 1 juta barang per hari itu kan cuma 10 tahun sudah habis. That's very near ya. Kalau dengan produksi yang decline ya mungkin 15 tahun habis. What to do? After no oil ya. Nah ini saya kira masih masuk dalam skenario. Nuklir, arti nuklir ya. Iya, nuklir tidak sampai sekarang tidak jalan kan. Nah itu bagaimana? Segera kan nuklir itu harus segera diaktifkan. Iya. Dengan segala risiko yang ada. Kan Prancis sudah membuktikan bahwa nuklir bisa menyelesaikan masalah yang
Jadi memang dibutuhkan satu leadership nasional yang betul-betul kuat. Coba lanjut. Nah ini nah ini kemarin kita bicara Mas Sudibyo mengenai SKK mitigasi. Apa diperlukan itu misalnya pre-audit, audit, dan post-audit. Apa diperlukan itu lapang-lapang tua mesti pakai birokrasi yang begitu panjang kayak gitu. Kenapa tidak post-audit aja? Atau yang lebih ekstrim lagi, kenapa pakai royalty aja? Yo produce ini lapangan dia dapat 45% atau 50% dari oil yang produce. Terserah ya mau pakai berapa ya. Jadi lebih sederhana lah, jadi tidak terlalu bertele-tele lah, yang malah menjadi sumber korupsi saya kira. Terus lagi kalah kan situ. apa? Kembali ke kontrak karya. Iya, tapi dia punya royalty jangan misalnya 10% gitu ya. Ya 50% gitu. Sehingga cost recovery sama split production itu digabung aja. Terserah yuk lah ngaturnya di mana. Mau dapatnya ongkos ya pokoknya dari 100 barrel dia berhak dapat 45 barrel udah. Coba. Nah ini juga nih Pak John. Jadi ini karena keadaannya darurat ya, kita masih berani memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan energi ya, TKK, PLTO dengan insentif bukan pertimbangan ekonomis, tapi pertimbangan negara ini bisa kolab kalau tidak cepat-cepat bangun. Ya. Kasih aja insentif yang besar, jangan dibikin susah. Nah, jadi perlu lapang besar. Tapi kalau solusi teknis itu yang tadi yang 7 perspektif lanjut. Nah ini juga saya kira ada masukan gitu ya. Itu lapangan-lapangan produksi asing yang diserahkan kepada perusahaan nasional termasuk kepada perusahaan Pertamina. Itu kalau yang report yang saya punya itu selalu produksi naik. Ada yang naik 1,5 kali, ada yang naik 2 kali lipat ya. Ini produksi aja dulu, produksi dulu. Nah, kemudian ini ada juga fakta yang baru juga. Itu di Cepu ada lapangan yang dikelola sepenuhnya oleh koperasi, ya cuma 1 atau 2 kilometer persegi. Itu produksinya hampir 2.000 barrel sehari. There is no technology there, semuanya tradisional, tapi mereka punya apa itu untuk bisa ngebor ya. Itu 2.000 barrel. Ya. Nah, di tempat saya, frankly speaking, produksi 1.000 itu sebagian besar adalah minyak rakyat. Jadi kalau kita lihat ke pasal 33, lah itu untuk rakyat sebesar-besarnya menurut saya, karena saya dengar informasi katanya itu ilegal production minyak rakyat itu kan diberantas habis. Saya pribadi tidak setuju. Itu kan rakyat kan. Mestinya diatur gimana caranya supaya kita bisa produksi, karena terbukti dia bisa produksi pada 3.000 barrel. Why don't we keep them going ya, tapi kita dampingin dengan teknologi yang tidak membuat sehingga mereka menjadi rugi gitu. Jadi perlu ada aturan yang Pak Rama Sudibyo pernah cerita bahwa lapangan-lapangan tua itu harus diatur dengan aturan-aturan yang sederhana, birokratis. Boleh saya ngomong dikit Pak? Ya. Kalau setahunnya saya di Sumatera itu, sumur-sumur tua itu memang ada produksi kecil, mungkin 100-200 barrel per day. Itu sebagai kamuflase aja. Yang lain dia nyolong Pak, pipa-pipa Pertamina dipotong, PSN diembar. Ya udahlah, itu kenyataan kita tidak perlu munafik lah. Kalau mungkin di Jawa itu mungkin betul 500 sampai 1.000 barrel per day Pak. Jadi daerah Sumatera nyolong itu. Ya. Dia sebagai tamengnya dia sumur tua. Ini Pak Edi, ini kan saya juga kemarin bikin studi dari Babat Kukui, dari Konoko, Sumur Tua, sampai ke Cepu. Emang ada illegal tapping itu ada. Jadi itu yang dibolongin, kemudian itu ada. Cuma kebetulan setelah diperiksa, ditangkap yang illegal tapping. Tapi yang di daerah kami diperiksa juga, minyaknya tuh bukan minyak yang Pertamina yang di pipa. Jadi illegal tapping juga ada. Tapi udah ditangkap orangnya dan dari berantas. Itu informasinya ya.
Jadi memang cukup besar sih kalau cuma emang ada sisi buruknya. Nanti saya presentasikan, nanti saya kasih lihat gambar-gambar. Kan ada 10.000, 13.000 sumur tua. Ya. Nah, jadi nggak bisa diatur gitu. Ya, lanjut. Ini apa nih? Sisi supply. Oh, peningkatan penduduk. Oke, ini yang gugus tugas yang tadi kita usulkan ini. Ya, tanggung jawab langsung ke Presiden. Tapi kalau misalnya Pertamina kembali sebagai BUMN Pertamina yang tidak mengikuti undang-undang perseroan terbatas, kita ya melakukan kekeliruan. Masa PT Pertamina dimasukin di bawahnya BUMN gitu ya, jadikan PT biasa. Itu menurut saya that's very stupid gitu. Nah, mestinya dia tetap jadi BUMN Pertamina, dia tidak mengikuti undang-undang perseroan terbatas, mengikuti Pertamina yang dulu. Petronas sekarang kan juga kayak begitu. Di undang-undang Petronas Malaysia dinyatakan bahwa Petronas Malaysia tidak mengikuti undang-undang perseroan terbatas yang ada di Malaysia karena dia menyangkut national security. Kayak begitu. Jadi menurut saya harus dibalikin ke situ. Ya. Nah, ini mental ya, boros. Ya, revolusi mental. Ya. Nah, ini masih ada itu apa itu, ada insentif yang berani gitu ya. Dan jangan tanggung-tanggung karena menyangkut national security. Dan semuanya ini bisa dilakukan kalau kita misalnya di sektor energi juga itu ada gugus tugasnya. Kalau enggak, just nice on paper and then no concrete action. This is the fact ya. Kita punya proyeksi itu energi yang 20.000 megawatt selama 15 tahun. Realisasinya kan cuma 2.000 megawatt, cuma 10% apa 15%. That's the fact gitu. Jadi hanya khusus nuklir kan, jadi memang perlu ada keberanian. Lanjut. Lanjut. Ini converter gas. Kalau di Singapura itu kan sudah dijadikan program konkret kan. 17 juta kan, 21 juta terbiasa. Iya, terus konverternya buat mobil. Ini juga ini. Ya. Nah ini bisa kontroversial nih. Kalau dulu kita di Asfar Migas mengusulkan itu yang namanya subsidi kepada masyarakat yang nggak mampu, itu menurut saya itu perintah undang-undang dasar. Orang-orang yang nggak mampu ya dikasih keringanan. Nah, itu Amerika pernah melakukan ini, Eropa pernah melakukan. Jadi BBM yang kalau tidak dilangkah harganya lagi susah masuknya ke satu negara, itu dikenakan pajak BBM namanya. Di Eropa pernah sampai 44%. Jadi kalau misalnya harga BBM keekonomian yang ada di pasar misalnya katakanlah $4 misalnya per jalan, kenakan pajak 50%. Jadi itu konsumsi langsung turun, kemudian orang langsung masuk ke transportasi umum yang terjadi di Prancis dan sebagainya. 70-an. Why don't we try this? Tapi memang ada tantangannya tuh kayak yang Pak Edi bilang, kok dia diskrepensi harga. Ya nanti apa gunanya ke tentara digaji, kan suruh jaga aja. Lanjut. Nah, ini juga kenapa pemerintah tidak melakukan langkah-langkahnya, malah dibikin mobil murah lagi. Jangan tidak kirim ke luar negeri ya, itu mobil-mobil, kemudian di sini mobil listrik. Jadi terus sekarang semuanya ini juga di ya. Yang saya tahu di Korea itu sejak tahun 80-an sudah dibolehkan lagi bikin jalan tol. Semuanya transportasi umum yang kemudian pakai listrik. Kita di sini sampai sekarang masih aja bangun jalan tol, kemudian transportasi listrik tidak dibangun secara serius. Lanjut. Nah, ini apa itu cita-cita nih. Bagaimana caranya dalam 5 tahun ini bisa zero? Dan itu dua kan, pasti produksi diangkat, kemudian konsumsi turun. Konsumsi bisa turun hanya kalau diversifikasi jalan. Diversifikasi tidak jalan karena insentifnya mungkin kurang atau manajemennya
200 izin baru bisa keluar dan sebagainya kan. Dan tidak menarik kali keekonomiannya. Ini kaitannya sama petroleum fund ini idenya Pak John ini. Kenapa itu eksplorasi tidak disediakan aja dana eksplorasi kan, supaya ada data lebih banyak kan, sehingga kalau ditawarin ke perusahaan-perusahaan asing itu datanya sudah lebih matang kan. Kalau sudah menyangkut national security, kita punya uang berapa? 2.000 triliun, $200 miliar. Kenapa tidak dikeluarkan misalnya $2 miliar atau $3 miliar untuk eksplorasi? Ini menyangkut national security. Informasi aja nih petroleum fund udah didiskusikan dengan DPR Pak Yon. Jadi DPR pemerintah maunya petroleum fund. Petroleum fund itu digunakan untuk yang bukan non migas. Tapi Satya dari DPR Komisi 7 ya, Satya minta digunakan untuk eksplorasi. Iya. Untuk seismic survey itu eksplorasi. Nah ini juga bagus kalau gitu. Jadi ada ininya, ada hasilnya kita lihat. Ini energi nasional dia kalau saya lihat karena jalannya lambat banget selama 30 tahun. Jadi butuh gugus tugas yang betul-betul operasional. Kita punya Dewan Energi Nasional. Tapi kalau saya lihat dia cuma sebatas memberikan rekomendasi. Kita tanya sama Pak almarhum Wijayono. Ngeluh ngapain aja di Cita Diden? Dia bilang ada fans, saya punya rekomendasi sudah macam-macam ke atas, tapi tidak jalan. Jadi kalau di Cina itu yang namanya Dewan Energi Nasionalnya mereka, dia bukan cuma rekomendasi, tapi dia punya wewenang operasional. Mungkin semacam gugus tugas. Boleh saya ngomong dikit Pak? Ya. Dewan Energi itu memberikan advice ke Ibu Karen yang bikin rugi Pertamina $2 miliar sekitar untuk investasi di luar negeri Pak. Gimana ya? Saya kira dia enggak fungsinya bukan itu. Kan suaminya di situ. Iya. Ya. Mungkin suaminya bukan dia. Sampai rugi $2 miliar kok. Mendingan Pak suami dia Pertamina. Mana suaminya? Ya. Saya kira sudah. Masa di aset di luar negeri semua lebih mahal. Jadi